Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Enji Febriani Rustandi dari Prodi Akuntansi 6B Reguler Pagi, Latansa Masyiro. Di sini aku bakalan ngejelasin sedikit tentang audit keuangan kepada sepupu saya, yaitu Putri Anggraini. Dia seorang ibu rumah tangga. Ya, Put. Sini aku bakalan menjelaskan sedikit tentang audit keuangan, dari pengertian audit, pengertian auditor, terus tujuan audit keuangan, apa sih tujuannya. Yang terakhir bakalan ngejelasin tentang tahapan-tahapan audit keuangan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh si auditor dalam melakukan audit terhadap suatu perusahaan. Yang pertama aku bakal ngejelasin tentang pengertiannya dulu ya, dari audit itu apa. Audit itu adalah pemeriksaan atau mengevaluasi terhadap suatu entitas dari organisasi, perusahaan, atau lembaga. Tuh. Kalau dari auditornya, auditor ini orang yang mengaudit suatu laporan keuangan dalam perusahaan. Jadi ngerti nggak? Ngerti. Oh, coba kalau ngerti jelasin ulang nih ya. Audit itu apa, sama perbedaan audit sama auditor. Coba. Kalau audit itu adalah memeriksa atau mengevaluasi suatu perusahaan tentang laporan keuangan. Kalau auditor itu adalah orang yang memeriksanya. Ya, benar. Terus sekarang nih ya, tentang tujuan audit keuangan nih. Tujuan si auditor ini apa sih? Apa sih gitu? Tujuan si auditor ini apa sih dalam audit keuangan? Itu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh si perusahaan tersebut atau organisasi atau lembaga disusun melalui aturan dan prosedur ini prinsip standar akuntansi yang akurat gitu. Coba ngerti nggak sekarang tujuan audit perusahaan ini? Ngerti? Coba kalau ngerti apa? Tujuannya itu untuk memeriksa suatu keuangan bahwa laporannya itu sangat benar. Nih Put, selanjutnya ketika kita melakukan audit laporan keuangan, ada beberapa tahap yang harus si auditor lalui. Yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua yaitu melaksanakan uji substantif dan uji pengendalian. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rinci saldo. Yang keempat atau yang terakhir itu melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Nih ya, tahapan pertama dalam pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh itu pertama merencanakan dan merancang pendekatan audit. Dalam sebuah audit, dalam mengaudit laporan keuangan, si audit itu mempertimbangkan dua hal yang mempengaruhi jenis pendekatan. Pertimbangan pertama nih ya, bukti audit yang terkumpul harus kompeten agar tanggung jawab dan profesionalisme. Yang kedua yaitu pertimbangan kedua, masalah biaya pengumpulan bukti audit. Jadi kedua pertimbangan ini diperlukan untuk merancang audit dan menghasilkan pendekatan audit yang efektif dengan biaya audit yang wajar. Jadi gitu. Terus nih ya, tahapan selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yaitu melaksanakan uji pendekatan dan uji substantif. Atas transaksi auditor akan mengurangi lingkungan pemeriksaan beberapa tempat. Pertama nih ya, ketika laporan keuangan kurang akurat.
Yang kedua atau yang terakhir itu tidak disertai dengan bukti audit. Begitu. Tahapan selanjutnya nih yang perlu auditor pahami dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rinci saldo. Dalam melakukan audit, perbandingan serta hubungan antara saldo akun dengan tampilan data yang wajar akan digunakan untuk melakukan prosedur analitis. Sedangkan saat melakukan prosedur uji rinci saldo, auditor akan melakukan berbagai prosedur spesifik yang bertujuan untuk menguji salah satu moneter pada akun-akun laporan keuangan. Begitu. Tahapan yang terakhir yaitu melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Melengkapi prosedur audit sangat penting nih bagi si auditor. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh si audit itu untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara menyeluruh sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipresentasikan secara wajar. Memiliki laporan keuangan yang wajar menjadi suatu proses yang penting dan berdasarkan pada pertimbangan profesionalisme si auditor. Begitu. Nah, tadi kan aku udah ya ngejelasin semua dari pengertiannya, dari tujuannya, terus tahapan-tahapannya. Sekarang Puput ngerti nggak tadi yang udah aku jelasin? Insya Allah ngerti. Insya Allah ngerti ya. Nih, langsung aja ya. Di sini aku bakalan nanya tentang dari pengertiannya, tujuan, sama tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh si auditor untuk melakukan laporan keuangan. Pertama, apa pengertian dari audit? Jadi audit itu adalah memeriksa atau pemeriksaan suatu perusahaan dalam laporan keuangan. Nah, kalau auditor apa? Kalau auditor itu adalah orang yang memeriksa atau pemeriksaan terhadap suatu perusahaan dalam suatu laporan keuangan. Betul. Terus tujuan si auditor ini apa sih? Untuk buat ngelakuin audit dalam suatu perusahaan, apa tujuannya? Jadi agar laporan suatu keuangan itu memang benar, memang sangat benar laporannya itu loh. Begitu. Terus di sini aku bakalan nanya tentang tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan apa saja sih yang dilalui oleh si auditor dalam melakukan laporan keuangan? Kan ada 4. Pertama apa? Merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif. Yang ketiga, mengimplementasikan mengimplementasikan prosedur analis dan uji coba rinci. Terus yang keempat, melengkapi proses audit dan menentukan dan menerbitkan laporan audit. Jadi Uput udah ngerti kan dari apa itu audit, apa itu auditor, tujuannya untuk apa, terus tahapan-tahapan yang harus dilalui itu apa. Udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Insya Allah ngerti ya. Ya udah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.